Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Persiapan berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, udah sarapan belum? Belum. Sarapan dulu harusnya tadi ya. Nggak Makan sama. roti. Nggak punya roti. Punya roti. Oke, hari ini siapa yang nggak hadir? Dicek temannya siapa yang nggak masuk? Banyak bu. Kok banyak? Siapa? Mungkin masih Oke, sama Rasul. iya ya. Ibu minta tolong perlengkapannya yang tidak berkepentingan pada materi hari ini dimasukkan dulu ke dalam tasnya. Tulisnya disiapkan. Sudah? Sudah. Pertemuan minggu lalu kita sudah bahas tentang materi apa? Ada yang masih ingat? Gerak lurus. Oke. Ada yang masih ingat pengertian dari gerak lurus, teman-teman? Ya, silakan Mbak Isma. Oke, gerak lurus itu gerak yang lintasannya lurus, jadi nggak belok-belok, ya. Terus kira-kira ada berapa jenis sih gerak lurus itu? Mana nih? Ada 2, silakan Mbak. GLB dan juga GLB. Oke, bisa dijelaskan nggak materinya? Itu harus jalan. Ya. Kalau GLB itu gerak lurus yang berbeda. Kira-kira kecepatannya gimana? Kecepatan GLB itu gimana? Yang GLB juga? GLB itu masa pada GLB itu berbeda. Oke, masih ingat berarti ya? Alhamdulillah. nggak Masih. lupa. Masih Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita masuk ke materi gerak jatuh bebas. Oke, silakan diamati gambar di bawah ini. Ada yang tahu nih gambar apa? Kelapa jatuh. Mengenai kepala. Iya, ada yang pernah kejatuhan kelapa nggak? Mau nyoba? Nggak mau. Terus kira-kira kelapa jatuh ini disebabkan oleh apa? Kok bisa kelapa itu jatuh? Karena angin. Karena angin. Boleh biasanya anginnya puting beliung gitu, jadi anginnya bisa menjatuhkan kelapa-kelapa gitu ya. Iya. Kira-kira yang lain ada jawabannya lain? Itu karena sudah matang jadinya jatuh. Iya boleh, karena sudah matang ya, jadi kelapanya itu jatuh sendiri gitu kan. Iya. Kira-kira ada jawaban lain nggak? Karena adanya gravitasi Bu. Oh benar sekali, karena adanya gravitasi bumi. Sebenarnya karena matang, karena angin itu juga bisa ya. Tapi kalau secara teori, kelapa itu bisa jatuh karena ada gravitasi bumi. Jadi kelapanya itu kira-kira geraknya di mana? Bawah. Jadi jatuh ke bawah ya. Oke. Materi kali ini kita bahas gerak jatuh bebas. Sebelum itu Ibu akan membacakan motivasi biar kalian tambah semangat. Belajar tentang gerak jatuh bebas bukan sekedar menguasai konsep fisika, tetapi membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dunia di sekitar kita. Setiap benda yang jatuh memiliki kisahnya sendiri, dan dengan memahami gerak jatuh bebas, kita dapat memecahkan misteri di baliknya.
Setiap pelajaran kita mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan, merancang solusi dan menginspirasi inovasi. Jadilah seperti benda yang jatuh dengan kepastian tanpa ragu-ragu dan tetap bergerak maju menuju pencapaian yang lebih tinggi. Belajarlah dengan giat, temukan makna dalam setiap jatuh bangun, dan biarkan pemahaman tentang gerak jatuh bebas membawa kita menuju puncak kesuksesan. Oke, jadi dari motivasi ini biar kalian lebih semangat untuk belajar hari ini ya. Next, Ibu akan membacakan tujuan pelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian gerak jatuh bebas. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh gerak jatuh bebas dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan persamaan pada GLBB dalam gerak jatuh bebas. Yang keempat, peserta didik dapat menyelidiki faktor-faktor yang berpengaruh terhadap gerak jatuh bebas. Yang kelima, peserta didik dapat menyelidiki hubungan antara ketinggian benda terhadap waktu tempuh benda sampai di tanah. Yang keenam, peserta didik dapat menghitung percepatan gravitasi bumi melalui percobaan gerak jatuh bebas. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mempresentasikan hasil percobaan gerak jatuh bebas. Jadi itu tadi tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya Ibu punya orientasi masalah. Ibu bacakan dulu. Terdapat seseorang yang menjatuhkan dua buah benda yang memiliki massa yang berbeda secara bersamaan. Kedua benda tersebut dijatuhkan dari ketinggian yang sama. Ketika kedua benda tersebut dijatuhkan dari ketinggian yang sama secara bersamaan, nah, benda manakah yang akan sampai di tanah terlebih dahulu? Jadi, Ibu punya dua benda yang masanya berbeda, dijatuhkan dari ketinggian yang sama. Kira-kira benda mana yang akan jatuh, yang akan sampai di tanah terlebih dahulu? Ya, masanya besar, berat. Yang masanya kecil angkat tangan. Yang masanya besar angkat tangan. Yang enggak angkat tangan. Oke, dari orientasi masalah ini Ibu tampung dulu jawaban kalian. Untuk membuktikan jawabannya itu bagaimana, kita praktikum yuk. Ibu bagi kelompoknya jadi 3 kelompok. Kelompok pertama dan kedua itu anggotanya 4 orang, yang kelompok ketiga anggotanya 3 orang. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Langsung 4 orang, 3 orang. Yang depan diisi 1, yang belakang diisi 1, yang terakhir 3 orang. Ini ya. Oh iya, jadi yang kedua kelompok kedua 3 orang ya. Jadi yang terakhir 3 orang. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit kalian baca dan kalian pahami maksud dari LKPD tersebut. Jadi kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Kami pada akhirnya itu kita mencari waktu, kemudian yang berikut itu terjadi regulasinya atau bagaimana? Nah, jadi kalian nanti percobaan ya, mencari waktu dari ketinggian yang sudah ditentukan menggunakan ini. Kalian kayak ini, nanti ada waktunya nih. Ada ketinggiannya nih 50, 100, 150 gitu ya. Terus nanti kalian kan dapatkan waktunya. Kalian nanti hitung percepatan gravitasinya. Kemudian kalian isi analisisnya sesuai nggak kira-kira ya sama hasil percobaan kalian gitu. Udah paham? Paham. Kalau gitu, sebelumnya Ibu akan membacakan dulu rubrik penilaian yang akan digunakan ketika kalian melaksanakan praktikum nih. Jadi aspek yang Ibu nilai, yang pertama ada keterampilan merencanakan percobaan, yang kedua keterampilan melakukan percobaan, yang ketiga keterampilan manajemen waktu. Jadi kalau kalian Ibu kasih waktu nanti kira-kira selesai dulu apa lebih lama dari alokasi waktu yang sudah Ibu kasih. Terus kemudian yang terakhir keterampilan mengelola data dan kesimpulan hasil percobaan. Jadi Ibu harap nanti kalian itu penilaiannya masuk penilaian kelompok ya. Jadi nanti Ibu harap kalian dapat mengerjakan praktikum dengan baik dan benar. Baik, Bu. Oke, perwakilan
banyak sekali itu waktunya. Jadi 15 menit cukup buat kalian ngerjain FKPD sambil analisis datanya. Silakan dikerjakan mulai sekarang. Jadi bagi tugasnya supaya anggota kelompoknya sama-sama bekerja. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Oh ini malam. Ini waktu yang Sinta nggak benar. Pelan-pelan ya, hati-hati. Ayo hati-hati. Dilihat dulu ya petunjuk dia KPD-nya. Lu lucu. 1, 2, 3. Tadi 0,1. ini Sama. Pada memet. Kurang mendukung. 1, 2, 3. 0,5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya, itu sesuai nggak kalau sama bendanya? Oh iya. Ayo 1, 2, 3. Ibu, kalau nanti harus gimana ngomongnya? Oke, ROE udah bisa dikembalikan dulu angka-angkanya, terus isi hasil analisis datanya sama kelompoknya. Bu, percepatan gravitasinya gimana, Bu? Itu ada rumusnya di atasnya. Oh, ya, iya, ya. iya. Pakai rumus yang sudah dituliskan di sana. Ini enggak, Bu? Ini G. Ya. Jadi ini kan pakai 2 diselesainya nanti ini berapa? Jangan lupa ya kalian pahami satuannya. Satuannya di sana masih sentimeter. Jadi dirubah ke Meter. Kilometer. Oh, meter ya. Meter. ya. Meter. 1. Ini apa, Bu? Silakan diisi analisis datanya. Bu, ini masuk melengkapi tabel apa, Bu? Apa? Yang masuk melengkapi tabel maksudnya apa? Ini buat perhitungannya. Buat fungsi. Berarti hitungannya sudah fungsi ya. Pakai rumus ini. Jangan lupa satuannya dirubah dulu yang kemudiannya dirubah ke meter. Ayo, senti ke meter berapa? Nah, ada yang tanya tadi. Senti ke meter berapa? Dibagi 100. Berarti 100. Dilihat dulu rumusnya. Karena kalau salah kuadrat.
Jangan. Sudah Bu. Sudah. Belum nih. Nak pre Analisisnya. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Ayo. kalau hubungan ketiga berbentuk Sudah Ibu. Oke. Kalau sudah alat dan bahannya dikembalikan, kalian bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah. Oke, apa itu? Jadi tadi kalian sudah praktikum, Ibu minta perwakilan dari kelompoknya bisa maju ke depan mempresentasikan hasil percobaannya. Tadi Ibu lihat kelompok 1 yang paling aktif, jadi silakan yang kelompok 1 maju depan untuk mempresentasikan hasil dari percobaan yang sudah dilakukan. yang ini ya Bu. Ya, bisa dibacakan tabel hasil pengukurannya, terus sama analisis data itu. Oh iya. Untuk yang pertama yaitu tabel hasil pengamatan untuk koin dengan jarak jatuh yang pertama atau ketinggiannya 50 diubah ke meter jadi 0,5 meter dengan waktu tempuhnya yaitu 0,34 sehingga percepatan gravitasinya menjadi 8,7. Untuk yang ketinggian keduanya 1 meter, waktu yang ditempuh untuk jatuhnya yaitu 0,47 meter per sekon sehingga percepatan gravitasinya 9,1 meter per sekon kuadrat. Untuk ketinggian yang ketiga yaitu 1,5 meter sehingga waktu tempuh jatuhnya yaitu 0,54 meter per sekon. Maka percepatan gravitasinya menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk benda kedua yaitu bola kertas dengan ketinggian yang sama yaitu ketinggian yang pertama 0,5 meter, waktu tempuhnya yaitu 0,34 dan percepatan gravitasinya yaitu 8,7. Kemudian bola kertas ketinggiannya 1 meter, waktu tempuhnya 0,47, kemudian percepatan gravitasinya menjadi 9,1. Kemudian ketinggian yang terakhir yaitu 1,5, waktu tempuhnya yaitu 0,54 meter per sekon dan percepatan gravitasinya menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian analisis datanya untuk Tabel perhitungan dulu. tabel perhitungannya. Untuk yang Pak Mas
Untuk pertanyaan yang pertama pada analisis data, yaitu berdasarkan hasil praktikum yang sudah dilakukan, apa saja yang mempengaruhi beras bebas? Yang mempengaruhi beras bebas terdapat dua faktor. Yang pertama yaitu percepatan gravitasi dan ketinggian. Karena dari hasil percobaan, waktu yang dicapai benda untuk sampai di tanah relatif sama, sehingga dalam teori beras bebas massa tidak berpengaruh, namun dalam kenyataan dapat mempengaruhi kecepatan benda. Kemudian pertanyaan kedua, berdasarkan hasil praktikum yang sudah dilakukan, berapa nilai percepatan gravitasi yang diperoleh dari percobaan? Bandingkan dengan nilai gravitasi secara teori. Berdasarkan hasil praktikum diperoleh percepatan yang pertama yaitu 8,7 meter per sekon kuadrat, yang kedua 9,1 meter per sekon kuadrat, dan yang ketiga yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Nilai ini tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan nilai gravitasi bumi secara teori, yakni 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu buatlah grafik hubungan antara ketinggian atau jarak jatuh bebas terhadap waktu tempuh benda sampai di tanah. Di atas ini ya, sini aja. Ini ya metode jenis manual teknologi Untuk pertanyaan selanjutnya, berdasarkan grafik, bagaimana hubungan antara ketinggian atau jarak jatuh benda terhadap waktu tempuh benda sampai di tanah? Hubungan antara jarak atau ketinggian terhadap waktu adalah semakin tinggi ketinggiannya, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tanah. Sebaliknya, semakin rendah ketinggian, semakin singkat waktu yang dibutuhkan. Sudah, Bu. Terima kasih, baru Ridwan. Mbak Nurul tadi dari kelompok 2, 3 kira-kira sama apa? Ada yang beda? Sama. Hampir sama ya. Coba dilihat lembar perhitungannya, kalau ada yang belum selesai bisa ditulis dulu. Jadi tadi kalian udah praktikum gerak jatuh bebas. Ditarik balik ke orientasi permasalahannya. Jadi benda mana yang akan sampai di tanah terlebih dahulu? Benda yang mana? Benda yang kecil, benda yang besar, apa jatuh bareng? Sama saja, Bu. Sama saja ya. Kenapa kok bisa sama alasannya? Karena masanya tidak dipengaruhi, tapi dipengaruhi dengan ketinggiannya. Dipengaruhi oleh ketinggiannya. Jadi massa benda itu tidak mempengaruhi gerak jatuh bebas. Kita bahas. Jadi, gerak jatuh bebas merupakan gerak suatu benda yang dijatuhkan dari ketinggian di atas tanah tanpa kecepatan awal, yakni V0 sama dengan 0.
gerak ini merupakan gerak lurus berubah beraturan pada lintasan vertikal. Percepatan yang dialami oleh setiap benda jatuh bebas selalu sama, yakni sama dengan percepatan gravitasi bumi. Selain itu, waktu yang dibutuhkan benda saat jatuh tidak bergantung pada masanya, tetapi bergantung pada ketinggiannya. Jadi, dari praktikum kalian tadi, kira-kira sudah betul apa tidak? Sudah ya. Bahwa dalam teori massa itu tidak mempengaruhi benda jatuh. Jadi gerak jatuh benda itu harus dipengaruhi oleh kecepatan gravitasi dan ketinggian. Nah, ciri-ciri gerak jatuh bebas. Yang pertama ada memiliki lintasan berupa garis lurus vertikal ke bawah. Ke bawah artinya jatuh. Jatuh kan ke bawah. Ada yang jatuh ke atas. Ya. Kemudian gerak jatuh bebas memiliki kecepatan awal 0. Misal nih, kalau ibu jatuhkan spidol gini, mana itu ibu bukan marah, ibu mau nonton aja. Nah, kalau ibu jatuhkan kayak gitu kan dilempar ya, dikasih perlakuan. Jadi kalau itu bukan lagi namanya gerak jatuh bebas, itu nanti gerak ada lagi gerak yang lain. Nanti kita bahas pertemuan berikutnya. Nah, kalau gerak jatuh bebas itu ya bendanya jatuh, kita jatuh tanpa dikasih dorongan atau dilempar. Nah, itu jadi artinya kecepatan awalnya 0. Kemudian pergerakan benda terjadi dari ketinggian tertentu. Tadi kalian praktikum itu kan ada ketinggian yang berbeda-beda kan. Ada yang 1 meter, ada yang 1,5 meter. Nah, percepatan benda pada gerak jatuh bebas sebesar percepatan gravitasi bumi. Tadi berapa percepatan gravitasi bumi? 9,8 atau 10. Ya, berapa? Meter per meter kuadrat. Tuh. Selanjutnya, gerak jatuh bebas salah dengan gravitasi, maka percepatan gravitasinya positif. Nah, next. Faktor yang mempengaruhi gerak jatuh bebas. Nah, secara teori itu gerak jatuh bebas dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi dan ketinggian. Jadi tadi kan analisisnya semakin jaraknya itu semakin tinggi, maka waktu yang dibutuhkan benda untuk jatuh itu semakin lama. Nah, tapi ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama ada ketahanan udara. Ketahanan udara ini hambatan udara. Jadi kan gerak jatuh bebas itu masanya tidak berpengaruh ya. Itu kalau di ruang yang hampa udara. Kalau kita kan nyataannya ya, di sini kan ada udara. Jadi bendanya itu kalau dijatuhkan pasti ada hambatan udara. Kayak kertas nih, kalau ibu jatuhkan nggak kan sama-sama bola yang ini belakang. Waktunya setelah yang mana bendanya sampai di tanah bola. Nah, karena kalau kertas ini memiliki luas permukaan yang lebih besar, jadi hambatan udaranya atau ketahanan udaranya itu lebih banyak. Jadi bendanya itu sampai di tanah itu bahkan lebih lama. Nah, itu berpengaruh ke massa bendanya. Jadi benda dengan massa yang sangat kecil, nah misalnya seperti bulu ayam, akan mengalami ketahanan udara yang lebih besar dibandingkan dengan massanya, sehingga kecepatan jatuhnya itu sedikit terhambat. Kemudian, nah ini rumus gerak jatuh bebas. Ada 3 rumusnya. Yang pertama PT sama dengan dt, yang kedua H sama dengan setengah dt kuadrat, yang ketiga PT sama dengan akar 2BH. Keterangannya, PT itu kecepatan pada saat T, D itu percepatan gravitasi, H ketinggian benda, T-nya waktu. Jadi, misal nih Mbak Nurul mau ukur ketinggian gedung A, gedung dekanat atau rektorat. Terus dijatuhkan aja benda di sana. Terus nanti Mbak Nurul atau Mbak Yusinta di bawah sambil megangin stopwatch, diukur dah bendanya itu sampai di tanah berapa waktunya. Nanti bisa dihitung tuh pakai setengah dt kuadrat, dimasukin aja jadinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, apa tadi? Kelapa ya. Buah yang jatuh dari pohon. Kemudian yang kedua apa itu yang kedua? Terjun bebas ya. Ada yang pernah ngerasain? Takut? Ya. Nanti dicoba ya. Itu merupakan salah satu aplikasi dari gerak jatuh bebas. Kemudian yang ketiga ada meteor, dan yang terakhir itu tadi yang kalian percobaan.
menjatuhkan benda dari suatu ketinggian. Nah, itu tadi penjelasan dari materi gerak jatuh bebas. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu mau ngecek nih, kira-kira kalian sudah paham apa belum? Silakan perwakilan untuk menyimpulkan kegiatan dari pembelajaran kita nih. Silakan Mbak Sabrina. Ini kita belajar mengenai gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas ini adalah gerak satu benda yang dijatuhkan dari ketinggian di atas tanah tanpa kecepatan awal dan kecepatannya sama dengan kecepatan gravitasi bumi. Untuk faktor yang mempengaruhi tadi ada dua, yaitu ketinggian dan juga kecepatan gravitasi bumi. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu tadi ada jatuh bebas, kemudian yang jatuh dari bawah dan juga ada Tepuk tangan dulu. Terima kasih sudah memberikan kesimpulan. Jadi tadi kita udah bahas mengenai gerak jatuh bebas. Kira-kira mudah nggak materinya? Mudah sekali. Kalian sudah paham semua ya. Terus tadi kalian sudah melaksanakan praktikum, meskipun ada beberapa kelompok yang ramai, enggak ramai, maksudnya aktif, ya sangat aktif sekali ya. Tapi kalian sudah bisa melaksanakan dengan baik. Pertemuan berikutnya disiapkan materi gerak vertikal ke atas. Nah, untuk hari ini latihan soalnya nanti Ibu kirimkan ke WA, dikumpulkan jam 12. Kira-kira apa ada yang kerjakan? Beratan dari besok saja. Kalian minggu depan sekarang kan sudah paham banget nih, pasti 1 jam udah selesai ngerjain soalnya ya. Nanti sore, besok. Cuma sedikit 10 soal. Ya, Nanti ada ekskul sore. oh ya. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Persiapan doa mulai. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.